Jangan sampai adanya pembangunan tol ini sekedar menjadi ladang cuan, mencari penghasilan tanpa memikirkan nasib masyarakat sekitar. Kami yang merasakan langsung dampak kerusakan ini. Kalian-kalian, para pengusaha yang berpenduduk luar daerah, tinggal menunggu pergi dari daerah ini. Jadi jangan mewarisi sesuatu yang jelek di tempat ini. Kami akan terus bersuara sampai keadilan bisa kami dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Strategi Nasional atau PSN pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi saat ini kembali menjadi sorotan publik. Itu bukan karena progres pembangunannya yang hampir selesai, melainkan karena dampak yang disinyalir ditimbulkan oleh adanya pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi, yakni kerusakan infrastruktur jalan non-tol di wilayah Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, banyak suara protes bermunculan lantaran sampai saat ini belum nampak adanya perbaikan terhadap jalan non-tol tersebut, khususnya yang terletak di dua kecamatan, yakni Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, yang terakses ke desa lainnya di Kecamatan Kota Anyar. Padahal pembangunan jalan tol yang masuk di seksi 2 dan 3 itu sudah hampir rampung. Kekecewaan masyarakat semakin memuncak mengingat saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan hal itu seringkali mengganggu pengguna jalan dan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik bagi pengemudi mobil, pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki. Kondisi jalan yang berlubang ditambah genangan air dapat menyebabkan ban kehilangan kontak dengan permukaan jalan, membuat kendaraan sulit dikendalikan dan hal itu kerap kali menimbulkan kecelakaan, kerusakan kendaraan, dan tentunya membuat ketidaknyamanan sendiri bagi pengguna jalan. Sebelumnya, kondisi jalan di lokasi tersebut tidak rusak seperti sekarang ini. Kerusakan tersebut disinyalir disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut material yang disuplai saat pembangunan jalan tol berlangsung. Kendaraan itu disinyalir tidak layak melintas di kelas jalan tersebut. Tak hanya di Desa Sumberanyar, kendaraan tronton pengangkut material pembangunan jalan tol disinyalir juga menyebabkan kerusakan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Anyar. Padahal di tahun sebelumnya, perbaikan jalan hotmix di wilayah Kecamatan Kota Anyar sudah sempat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, namun hanya sebentar dirasa atau dinikmati oleh pengguna jalan. Sebab jalan di lokasi tersebut kembali rusak yang diduga disebabkan oleh angkutan material truk tronton. Lalu pertanyaannya, adakah regulasi yang mengatur tentang penetapan kelas jalan? Untuk hal itu, saya akan membacakan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 05/PRT/M/2018 tentang penetapan kelas jalan berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Muatan kendaraan dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut. Jalan kelas 1 memiliki sumbu terberat atau MST maksimal 10 ton dengan lebar maksimal 2,55 meter, panjang 18 meter dan tinggi 4,2 meter. Jalan kelas 2 memiliki MST maksimal 8 ton dengan lebar 2,55 meter, panjang 12 meter dan tinggi 4,2 meter. Sedangkan jalan kelas 3 memiliki MST maksimal 8 ton dengan lebar 2,1 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 3,5 meter. Permen ini digantikan oleh Permen PUPR nomor 13 tahun 2024. Namun rincian kriteria teknis dari permen ini masih relevan untuk dipelajari sebagai dasar. Regulasi pendukung lainnya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Dulu saya dan teman-teman aktivis lainnya seringkali melakukan protes terhadap pemerintah daerah di masa jabatan PJ Bupati Probolinggo dan pihak terkait lainnya, dikarenakan banyaknya tronton yang mengangkut material melewati jalan yang bukan menjadi kelas jalannya. Namun
Protes kami tersebut terkesan tidak diindahkan. Diskresi kerap kali dijadikan argumentasi adanya proyek PSN. Keberadaan tronton itu terkesan dibiarkan tanpa adanya tindakan. Dan hasilnya seperti yang kita rasakan saat ini, jalan-jalan daerah tersebut kini kondisinya rusak parah. Pemerintah daerah yang dipimpin Gus Haris Lora Fahmi harus bersikap tegas menyelesaikan persoalan ini. Walaupun yang terjadi saat ini bisa dibilang buah dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, warisan dari ketidaktegasan pemimpin daerah sebelumnya. Di sisi lain, pihak Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi atau JPB tidak bisa lepas tangan. Kendati sudah ada perjanjian atau MOU dengan pihak main kontraktor, Jasa Marga harus tetap bertindak dengan meminta kepada pihak main kontraktor untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Aksi protes masyarakat ini sejatinya jangan dipandang sebelah mata. Ini bukan gertak sambal. Kekecewaan atas lambannya penanganan jalan rusak ini sudah terlalu menyakitkan. Jangan salahkan masyarakat ketika terjadi aksi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum. Dan hal ini tentunya akan menjadi sejarah buruk, proyek strategis nasional yang menumbalkan rasa nyaman masyarakat. Sebab kami sudah cukup sabar, jangan sampai adanya pembangunan tol ini sekedar menjadi ladang cuan, mencari penghasilan tanpa memikirkan nasib masyarakat sekitar. Kami yang merasakan langsung dampak kerusakan ini. Kalian, para pengusaha yang berpenduduk luar daerah, tinggal menunggu pergi dari daerah ini. Jadi jangan mewarisi sesuatu yang jelek di tempat ini. Kami akan terus bersuara sampai keadilan bisa kami dapatkan. Sekian dari saya, semoga persoalan ini segera terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.